Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Maharani, NIM channel 1117047. Jadi di video kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik teknik manajemen pengelolaan jalan napas. Selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat. Adapun alat-alat yang digunakan pada keterampilan klinik manajemen jalan napas yaitu manekin, orofaringeal, pipa orofaringeal, pipa nasofaringeal, kasa kering, laringoskop, pipa endotrakeal, plester, spoit, gel, sarung tangan steril, selang oksigen, masker, back valve mask, section, cervical neck collar, introducer atau mandrin, dan stetoskop. Selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan steril. Setelah melakukan persiapan alat dan menggunakan sarung tangan steril, selanjutnya saya akan melakukan penilaian initial assessment, yaitu penilaian awal pada airway, breathing, dan circulation yang dilakukan secara simultan. Pertama-tama pada airway, di sini saya akan memeriksa jalan napas bagian atasnya, apakah paten atau tidak, apakah terdapat obstruksi atau sumbatan. Setelah itu kita menuju ke breathing, yaitu dengan melakukan pemeriksaan look, listen, and feel. Di sini saya melihat pengembangan dadanya, apakah sudah ada pengembangan dada, apakah pengembangan dada kiri dan kanan simetris, apakah ada retraksi intrapostal. Selanjutnya untuk listen, kita dengarkan apakah ada suara napas tambahan atau tidak. Selanjutnya untuk feel, kita rasakan apakah ada apakah ada pernapasan atau tidak. Selanjutnya untuk circulation, di sini kita akan melakukan penilaian pada arteri karotis. Di sini saya akan meraba arteri karotis, apakah denyutannya teraba atau tidak. Selanjutnya untuk pembebasan jalan napas secara manual tanpa alat dilakukan pada pasien dengan sumbatan jalan napas akibat lidah yang jatuh ke belakang dan terdapat suara tambahan seperti snoring atau mendengkur. Di sini teknik yang dapat kita lakukan adalah triple airway maneuver. Di sini triple airway maneuver dapat dilakukan pada pasien tanpa kecurigaan trauma servikal. Triple airway maneuver terdiri atas head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Pertama untuk head tilt, di sini kita akan mendorong kepala pasien ke belakang, di mana salah satu telapak tangan diletakkan di dahi pasien, lalu kita dorong ke belakang sampai posisi kepala tengada. Selanjutnya untuk chin lift, di sini kita gunakan jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah digunakan untuk memegang dagu. Kemudian kita dorong dan angkat tulangnya ke depan. Selanjutnya untuk jaw thrust, pada jaw thrust kita berada di bagian atas dari pasien. Kemudian kita pegang rahang sebelah kiri dan sebelah kanan dengan jari telunjuk, kemudian kita tarik ke bawah sampai barisan gigi bawah. Barisan gigi bawah berada di depan dari barisan gigi atas. Pada pasien dengan sumbatan jalan napas seperti lidahnya jatuh ke belakang dan terdapat kecurigaan trauma servikal, maka pembebasan jalan napas secara manual tanpa alat yang bisa kita gunakan yaitu hanya jaw thrust. Di sini kita akan mendorong rahang kiri dan rahang kanannya ke bawah hingga mulutnya terbuka.
Selanjutnya untuk teknik pembebasan jalan napas dengan menggunakan alat. Pertama-tama alat yang akan saya gunakan yaitu orofaringeal. Pertama kita siapkan alat yaitu pipa orofaringeal, kemudian menggunakan sarung tangan. Selanjutnya saya akan membuka mulut pasien dengan chin lift. Dengan chin lift atau menggunakan ibu jari dan jari telunjuk dengan melakukan ekstensi kepala. Selanjutnya kita pilih ukuran orofaringeal yang disesuaikan dengan ukuran pasien. Cara mengukurnya yaitu dari sudut bibir ke telinga. Selanjutnya kita arahkan lengkungan dari orofaringeal mengarah ke langit-langit. Kemudian kita masukkan sedikit, lalu kita putar mengarah ke bawah lidah, lalu kita dorong pelan-pelan sampai tepat menyelusuri lidah. Setelah pemasangan, kita lakukan evaluasi dan penilaian pola pernapasan dengan listen atau mendengarkan suara napas pasca pemasangan orofaringeal. Lalu kita fiksasi. Selanjutnya untuk pembebasan jalan napas dengan menggunakan alat nasofaringeal, pertama-tama kita siapkan alat yaitu pipa nasofaringeal, gel, dan plester. Selanjutnya kita menggunakan sarung tangan, kemudian kita nilai ukuran lubang hidung dengan pipa nasofaringeal atau dapat pula dengan menggunakan ukuran dari jari kelingking dari pasien. Selanjutnya kita periksa bagian hidung, yaitu kita periksa di kapum nasi apakah ada kelainan pada kapum nasi atau tidak. Selanjutnya kita pegang pipa nasofaringeal sedemikian rupa, lalu kita oleskan gel. Kita berikan gel pada lubang hidung yang akan dimasukkan pipa nasofaringeal, atau dapat pula diberikan vasokonstriktor jika diperlukan. Selanjutnya kita pegang pipa nasofaringeal sedemikian rupa sehingga ujung dari pipa nasofaringeal mengarah ke telinga. Kemudian kita masukkan perlahan-lahan. Setelah pemasangan, kita nilai dan evaluasi pola pernapasan dengan listen. Kita dengarkan suara pernapasan pasca pemasangan nasofaringeal. Setelah itu kita fiksasi dengan menggunakan plester. Pada sumbatan napas berupa cairan yang berada di dalam rongga mulut, maka akan terdengar suara gargling.
untuk membebaskan sumbatan napas berupa cairan di dalam rongga mulut dapat dengan menggunakan teknik sapuan jari. Setelah menggunakan sarung tangan, selanjutnya saya akan membuka mulut pasien dengan menggunakan jaw thrust dan menekan dagu ke bawah. Selanjutnya, dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk yang bersih, dibungkus dengan menggunakan sarung tangan dan kasa untuk membersihkan dan mengorek semua sumbatan di dalam rongga mulut. Dapat pula dengan menggunakan suction jika sumbatan napas berupa cairan dapat dihisap dengan menggunakan suction. Keterampilan klinik pembebasan jalan napas akibat sumbatan benda asing yaitu tersedak atau choking, maka teknik yang dapat dilakukan pada pasien yang sadar yaitu back blow atau back slap dan abdominal thrust. Pertama-tama untuk back blow dan back slap. Jika pasien dalam keadaan yang sempoyongan, maka rangkul korban dengan lengan yang satu, kemudian lengan yang satu dalam posisi back blow atau back slap. Di sini pertahankan posisi pasien agar tidak jatuh tersungkur. Kemudian kita lakukan hentakan dan pukulan sebanyak 5 kali pada garis imajiner, yaitu antara garis belakang, tulang belakang dan garis antar bilikan. Di sini kita lakukan hentakan dengan kepalan tangan sebanyak 5 kali pada garis imajiner tersebut. Selanjutnya, untuk keterampilan abdominal thrust, di sini jika pasien dalam keadaan yang sempoyongan, maka rangkul korban dengan menggunakan kedua lengan dari belakang. Kemudian kita lakukan hentakan sebanyak 5 kali pada garis imajiner, yaitu antara pusar dan ulu hati pasien. Kemudian kita lakukan hentakan sebanyak 5 kali pada garis imajiner tersebut, yaitu antara pusar dan ulu hati dari pasien. Selanjutnya, teknik keterampilan abdominal thrust pada pasien yang tidak sadar. Pertama-tama, posisikan pasien dalam posisi yang terlentang. Selanjutnya, posisi penolong yaitu berada di atas pasien seperti posisi naik kuda atau berada di samping kanan pasien yaitu berada di atas panggul. Selanjutnya, kita lakukan hentakan dan dorongan sebanyak 5 kali pada titik hentakan, di mana titik hentakan itu terletak di antara umbilikus dan processus sifoideus. Kita lakukan hentakan sebanyak 5 kali. Setelah itu, kita yakinkan bahwa sumbatan pada mulut sudah muncul atau sudah keluar. Jika sumbatannya sudah bergerak dan jika sumbatan tersebut sudah terlihat, maka ambil dan keluarkan sumbatan tersebut. Selanjutnya, untuk pemberian bantuan napas dengan menggunakan back valve mask, pertama-tama saya akan menggunakan sarung tangan dan memastikan semua alatnya tersedia, yaitu masker, bag, pipa orofaringeal, dan selang oksigen. Selanjutnya, kita pastikan bahwa ukuran masker telah disesuaikan dengan ukuran wajah pasien. Selanjutnya, kita hubungkan selang oksigen ke back valve mask, lalu kita atur oksigennya yaitu 12 liter per menit. Selanjutnya, kita pastikan jalan napasnya bebas dan tetap dipertahankan dengan menggunakan pipa orofaringeal yang sebelumnya telah disesuaikan dengan ukuran pasien. Selanjutnya, kita pasang masker pada
wajah yaitu mulut dan hidung. Kemudian kita fiksasi dengan menggunakan tangan kiri. Kita fiksasi sedemikian rupa dengan menggunakan tangan kiri, yaitu ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf C dan menekan masker pada wajah yaitu mulut dan hidung sehingga tidak terjadi kebocoran pada saat tangan kanan memompa bag. Sedangkan 3 jari lainnya digunakan untuk mengangkat dan menahan dari mandibula agar kepala tetap dalam keadaan yang ekstensi. Tangan kanan memompa, kemudian kecukupan ventilasi dinilai pada pengembangan dada. Ventilasi diberikan 10-16 kali per menit. Jika tindakan ini dilakukan oleh 2 orang, maka 1 orang akan memfiksasi masker dengan menggunakan 2 tangan dan 1 orang lainnya digunakan untuk memompa bag dengan menggunakan 2 tangan. Selanjutnya, untuk pemberian bantuan napas dengan menggunakan endotrakeal, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah pastikan jalan napasnya bebas dan oksigenasinya tetap berjalan. Selanjutnya, jika sebelumnya pasien mendapatkan bantuan backpack mask, pastikan bahwa oksigenasinya sudah cukup sebelum melakukan tindakan intubasi. Selanjutnya, kita perhatikan pipa pada pipa endotrakeal, apakah balon pada pipa endotrakealnya bocor atau tidak bocor dengan menggunakan spoit. Selanjutnya kita kembangkan balon pada pipa endotrakeal jika sudah yakin bahwa balon pada pipa endotrakealnya tidak bocor. Kita kembangkan dengan menggunakan udara pada spoit. Selanjutnya, kita pasang daun laringoskop pada pegangan laringoskop. Kemudian kita perhatikan terangnya lampu. Selanjutnya, jika sebelumnya pasien menggunakan pipa orofaringeal, maka terlebih dahulu kita lepaskan pipa orofaringeal tersebut. Lalu kita pegang laringoskop dengan menggunakan tangan kiri. Lalu kita masukkan ke dalam mulut bagian kanan dan menyingkirkan lidah ke bagian kiri. Lalu kita identifikasi dari epiglotis dan pita suara. Selanjutnya kita masukkan pipa endotracheal tube ke dalam trakea secara hati-hati tanpa menyentuh gigi dan jaringan lainnya pada mulut. Kita masukkan secara hati-hati sampai ke dalam trakea. Kemudian kita lepaskan laringoskop. Lalu kita kembangkan balon pada pipa endotrakeal dengan menggunakan spoit sampai tidak terdengar adanya suara pada pipa endotrakeal dan trakea. Selanjutnya, kita hubungkan pipa endotrakeal dengan backvalve mask, lalu kita pompa sambil memperhatikan pengembangan dari dada. Selanjutnya kita auskultasi dengan menggunakan stetoskop pada dada kiri dan dada kanan untuk memastikan apakah bunyi pernapasannya sama. Selanjutnya kita auskultasi pada regio abdomen untuk memastikan bahwa pipa endotrakeal telah masuk ke dalam trakea, bukan pada esofagus. Selanjutnya kita pasangkan kembali pipa orofaringeal
Selanjutnya kita fiksasi pipa endotrakeal dengan menggunakan plester. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.